Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Anantari Dermawan dengan NIM 010002330 bersama teman saya. Rizky Maulana Nugraha dengan NIM 01023002224. Saya Ardian Cesarnostami dengan NIM 010002300309. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perebutan sengketa tanah adat dalam pembangunan ibu kota negara IKN. Kemudian di sini ada daftar bahasan. Yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Abstrak, pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur menimbulkan sejumlah tantangan hukum terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah wilayah yang telah lama dikelola secara turun-temurun. Artikel ini membahas beberapa permasalahan hukum dalam proses pengembalian tanah adat yang meliputi kepastian hukum atas kepemilikan tanah, dugaan pelanggaran hak konstitusional masyarakat adat, serta dampak sosial dan lingkungan yang muncul akibat pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi disebabkan oleh kurangnya keadilan dalam implementasi hak-hak tanah adat yang seringkali tidak terakomodasi sepenuhnya dalam kebijakan pembangunan nasional. Analisis ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan IKN membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dengan jaminan perlindungan hak-hak adat guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak masyarakat adat yang berada di kawasan pembangunan IKN. Next, pendahuluan. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan proyek besar pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi masalah kepadatan di Jakarta dan mendorong pemerataan ekonomi. Namun, wilayah yang ditunjuk sebagai lokasi IKN masih dihuni oleh masyarakat adat yang menggantungkan hidup mereka pada tanah wilayah secara turun-menurun, yang menjadi simbol identitas budaya dan spiritual. Proses pengembalian lahan adat untuk pembangunan IKN menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat. Mereka khawatir kehilangan hak atas tanah yang mereka miliki secara turun-menurun, mengingat adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional terkait kepemilikan tanah. Situasi ini menciptakan potensi konflik dan ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Sengketa tanah adat ini tidak hanya berpotensi menyebabkan hilangnya tanah bagi masyarakat adat, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan, mengancam biodiversitas lokal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat. Beberapa organisasi dan komunitas adat telah berupaya melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak mereka melalui dialog dengan pemerintah, dengan tujuan mencari solusi yang adil bagi keberlanjutan proyek IKN tanpa mengabaikan hak adat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menggali informasi, konsep, dan teori yang relevan terkait sengketa tanah adat dalam konteks pembangunan ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur. Sumber data diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku laporan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta artikel akademis yang membahas topik hukum agraria, hak masyarakat adat, dan kebijakan pembangunan nasional. Next. Konsep kasus. Konflik agraria terkait tanah adat dalam pembangunan ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur mencerminkan benturan antara kepentingan nasional untuk pengembangan wilayah dengan hak konstitusional masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pada konsep ini, tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat adat, tapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat mendalam. Tanah ulayat diakui secara hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960 dan sejumlah peraturan yang terkait, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 18 tahun 2019 yang memberikan pedoman tentang pengelolaan tanah adat. Namun kebijakan-kebijakan ini seringkali tidak dilaksanakan secara optimal dalam konteks proyek-proyek nasional. Pembangunan IKN telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat adat yang merasa hak mereka tidak dihormati dan dilindungi. Next. Pembahasan hak kepemilikan tanah adat dan kepastian hukum. Hak atas tanah ulayat masyarakat adat dijamin dalam Undang-Undang Pokok Agraria
atau UU PA nomor 5 tahun 1960. Tetapi implementasinya sering menghadapi kendala, terutama dalam proyek nasional seperti IKN. Proses pengambilan lahan yang kurang melibatkan masyarakat adat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan hak turun-temurun mereka. Regulasi yang ada seharusnya memastikan keterlibatan masyarakat adat untuk mencegah ketimpangan dalam pelaksanaan hukum yang merugikan mereka. Pelanggaran hak konstitusional masyarakat adat, Undang-Undang IKN dinilai melanggar hak konstitusional masyarakat adat karena tidak memberikan perlindungan yang cukup, terutama terkait hak atas tanah. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat. Namun, ketidaksesuaian antara kebijakan pembangunan dan konstitusi memicu marginalisasi masyarakat adat dan potensi konflik, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif dan menghormati hak konstitusional mereka. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Pembahasan kebijakan perlindungan hak masyarakat adat. Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan hukum untuk menjamin hak masyarakat adat dalam proyek IKN. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat mereka penting untuk mengurangi konflik. Perlindungan hak ini juga selaras dengan prinsip-prinsip Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP yang memberikan dasar untuk kebijakan yang adil dan menghormati hak adat. Solusi alternatif berdasarkan analisis status kepemilikan, beberapa solusi yang direkomendasikan termasuk mekanisme ganti rugi yang adil, program relokasi yang menghormati tradisi adat, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas. Solusi ini bertujuan mengurangi konflik dan menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat, memungkinkan mereka untuk menjalankan kehidupan sesuai tradisi dalam lokasi yang ditentukan dengan dialog bersama pemerintah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota negara atau IKN menghadapi tantangan besar dalam melindungi hak kepemilikan tanah adat yang masih mengalami konflik serius akibat kurangnya kepastian hukum dan pengakuan hak konstitusional